Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini di tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah bertepatan tanggal 4 Februari 2024 Masehi. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita di sebuah taman-taman sorga, majelis ilmu yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu adalah salah satu min riyadil jannah, salah satu taman-taman sorga. Karena di sini kita membahas agama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan, memperdengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga dalil hujjah yang kuat, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditopang dengan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di penghujung Rajab, maka kita ingatkan diri kita dan semuanya kita yang hadir, baik yang langsung di majelis ini atau yang mendengar, maka persiapkanlah diri kita. Kalaulah tidak dari sekarang, kalau memasuki Ramadan kita baru memulainya, maka itu teramat berat. Karena jiwa itu mesti dilatih, mesti dipaksa agar ketika memasuki Ramadan kita sudah biasa untuk berpuasa di hari-hari sebelumnya, kemudian kita biasa qiyamul lail misalnya, salat tahajud, dan apabila di bulan Ramadan malamnya tarawih kita sudah biasa, mungkin kita akan mencari bacaan yang panjang, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini kita membiasakannya sehingga kita di bulan Ramadan tidak susah lagi untuk, atau tidak canggung lagi untuk membiasakannya. Dan amalan-amalan yang lainnya, qiraatul Quran, bersedekah, dan yang lain apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu penjelasan matan kasyfu syubhat. Dan agar kita bisa banyak mempelajarinya, paragraf-paragrafnya, kalimat-kalimatnya, apa yang dibawakan oleh mu'alif, maka mari sama-sama kita mendengarkan apa yang telah dituangkan oleh ulama kita rahimallahu taala di dalam hasil tulisnya atau hasil karyanya. Taib, untuk itu mari kita minta Ustadz kita, Ustadz Yayan, untuk membacakan apa yang telah ditulis oleh ulama kita. Tafadhal Ustadz. Naam, walayati. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ya'ti sahibu batil illa wa fil Qur'ani ma yanqudha wa yubayyinu lana kama qala ta'ala wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana taqdira. Surah Al-Furqan ayat 33. Oleh karenanya setiap kali ahlul batil datang dengan suatu hujjah, kami telah siapkan jawaban yang membatalkan sekaligus menjelaskan kebatilan hujjah mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Taib, itu paragraf berikutnya di dalam Kashfu Syubuhat yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Namun sebelum menjelaskannya, kita ingatkan di pertemuan kita sebelumnya, apabila kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, hujjah-hujjah yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka imamnya, bayangkan imam dari kesesatan syaitan, iblis, itu tidak berdaya jika kita betul-betul dengan ikhlas, sungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dari kesesatan, pemimpinnya syaitan, iblis, itu tidak berdaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 76, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan, godaan setan itu lemah. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka apapun usaha yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih berserta bala tentaranya, maka itu mudahlah kita untuk mengelakkannya, untuk terhindar, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar, tipu daya, godaan, was-was dan apapun bentuknya. Jadi ini harus kita yakini awalnya, ditekankan oleh Syekh di pekan yang lalu, bahwa kalau kita betul-betul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan yang kita peroleh, kebahagiaan. Namun di penjelasan kita juga mengingatkan, alhamdulillah, tentang terutama bagi kaum Adam, yaitu tentang fitnah godaan wanita. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 28, "Inna kaidakunna azim." Sesungguhnya tipu daya, godaan wanita, fitnah wanita itu sangatlah besar. Jadi bayangkan di ayat ini, dua ayat ini, kita mengetahui besarnya fitnah wanita. Dan kita saksikan di zaman ini, dan ini telah kita jelaskan di pertemuan kita di sebelumnya, bahwasanya kita harus hati-hati di media. Jangan sampai memulai balas chattingan, komentar apapun bentuknya di media, karena itulah yang disukai oleh kaum Adam terhadap kaum Hawa. Ada kecenderungan terhadap, cobalah orang yang menchat kita, teman kita, ikhwan, "Assalamualaikum akhi, apakah ada kajian?" Itu lama jawabannya. Coba lain tulisannya kan, ini tengok profilnya, ada bunga-bunga, ada, oh ini akhwat nih kayaknya, harus cepat dibalas nih. Itu manusia lumrah. Sedangkan jangankan kita, yang para asatizah juga pernah curhat. Karena kalau ada pertanyaan dari akhwat itu, seandainya mereka bertanya, syukron, sudah selesai, sudah habis. Terkadang ada bahasa-bahasa perempuan dengan ya gaya perempuannya, "Makaci ya Ustaz." Nah, itu Ustaz pun terfitnah juga. Padahal biasanya "Makaci ya Ustaz," ya kan? Tapi Ustaz, ini lihat foto profilnya jadinya. Jadi itulah bagaimana besarnya godaan wanita, dan kita saksikan. Lihatlah, cobalah kalau kita pakai kendaraan, ya, dan bagaimana bagi ikhwan sudah pengajian, yang berat bagi mereka adalah kalau orang yang tidak pakaian di kamarnya dibawa keluar, itu kita masih bisa ngelak. Tapi kalau akhwat yang pakaian, yang mereka pakai hijab, itu lambaian hijabnya itu melirik mata kita. Itu lumrah. Itu karena kecenderungan kita seperti itu. Tapi hati-hati, fitnah itu sangatlah besar. Jadi ini kita ingatkan kembali. Adapun di sini mu'alif membawakan tentang apa-apa yang datang dari ahlu batil dengan hujahnya, maka itu sudah
sudah ada jawabannya di dalam Al-Qur'an untuk membantahnya, untuk menjelaskannya tentang kebatilannya. Dan di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bihaqqi wa ahsana tafsira." Jadi tidaklah orang-orang kafir itu yang mereka datang kepadamu membawa suatu yang ganjil, melainkan telah kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang baik penjelasannya. Jadi itulah hujjah kita di dalam agama ini. Masalah perdebatan kita sudah singgung sebelumnya, karena ini kita katakan kitab kita ini adalah kitab yang agak sedikit tinggi pelajarannya. Kita sudah mulai memasuki membantah seseorang yang dalam kesalahan. Berbeda dengan pelajaran kita di dua matan sebelumnya, Ushulus Salasah, kita masih memperbaiki diri kita. Kemudian hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita mengetahui pondasi-pondasi di dalam agama kita berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Pondasi-pondasi dasar dalam agama kita, usul-usulnya. Dan ini agak berat sedikit. Itu membantah kerancuan pemikiran-pemikiran yang samar-samar yang mereka juga menggunakan dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka mempergunakan itu. Jika kita tidak mumpuni, tidak menguasai misalnya ayat itu dengan penafsiran para ulama, maka kita pun terpedaya. Oh iya juga. Tapi alhamdulillah di sini dibawakan langsung oleh muallif rahimahullah taala apa saja yang biasa dilakukan oleh ahlul batil yang mereka bawakan agar kita terseret di dalam kerancuan pemikiran mereka. Baik, fadhal Ustaz, lanjutlah. Qala ba'du mufassirina hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Wa ana azkuru asya'a mimma zakara Allah fi kitabihi jawaban bi kalami ihtajjabihil musyrikuna fi zamanina alaina. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum, meliputi semua hujjah yang akan didatangkan oleh ahlu batil sampai hari kiamat. Aku akan menyebutkan beberapa bantahan yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya sebagai jawaban atas hujjah orang-orang musyrik kepada kami pada zaman ini. Baik, muallif pada paragraf ini menyebutkan bahwa misalnya menukilkan perkataan dari ulama tafsir ayat ini, maksudnya dalam surah Al-Furqan yang kita bacakan tadi, yang kita telah melewatinya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Semua hujah mereka, apapun bentuk hujah mereka, maka itu sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelas dan sebaik-baik penjelasan bagi yang mau mempelajarinya, Di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala ada terlintas bagi kita bahwasannya bagaimana hukum untuk mengambil riwayat hadis Israiliyat atau berita Israiliyat. Itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya itu harus disandarkan kepada agama kita. Apabila cerita Israiliyat itu ada pembenarannya di dalam Al-Quran atau di hadis Nabi SAW yang sahih, maka itu kita terima sebagai lisyahadah, sebagai penguat. Jadi bukan landasan usul, bukan sebagai i'tiqad, tetapi hanya penguat bahwasanya orang-orang terdahulu juga meyakinin seperti itu, tetapi bukan untuk landasan utama. Jadi dipakai untuk penguat. Nah, jadi seandainya itu tidak ada penjelasannya, maka tidak ada hak-hak kita untuk mencari-carinya.
Seperti contoh Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan tentang bagaimana sapi betina yang dijelaskan itu disebutkan bagaimana tafsilnya. Seandainya itu sudah dicukupkan di dalam Al-Quran, maka itu sudah cukup. Itu sapi betina yang memang belum pernah keluar, yang awalnya itu hanya sapi betina saja, tetapi orang-orang dahulu, orang-orang ahlul kitab itu suka bertanya, yang bagaimana akhirnya diberikan yang susah, yang harganya sebanyak bulu-bulu sapi betina itu dihargai dengan emas. Jadi mendapatkan yang mahal. Yang akhirnya terungkaplah kisah pembunuhan orang Bani Israel yang ketika itu dia membunuh pamannya yang kaya, dibunuhnya agar mendapatkan warisan. Nah, itu kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah, itu kisahnya. Atau seandainya tafsir perincian dari Ashabul Kahfi, warna anjing Ashabul Kahfi, untuk apa kita tanyakan? Jadi kan itu juga ada di cerita itu di Israiliyat. Jadi kalau tidak ada tafsirnya, rinciannya, tidak usah kita memberat-beratkan diri untuk mengkajinya, mempelajarinya, yang itu tidak mendatangkan suatu manfaat yang lebih. Jadi itu sekedar mengingatkan kita bagaimana apa yang seharusnya kita pelajari. Yang paling pokok terdahulu. Di dalam Subulus Salam, ketika mensyarah Bulughul Maram, dinukilkan di situ perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kalaulah boleh kita mengetahui cara yang benar dalam mempelajari agama Islam ini sebenarnya mudah. Karena ilmu itu titik sebenarnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu titik. Maksudnya sudah jelas. Qala Allah, qala Rasul, sudah jelas. Tetapi dengan berlalunya zaman, datanglah pemikir ahli filsafat, ahli kalam, memasukkan pemikirannya dalam agama, maka ilmu itu menjadi titik. Tidak seperti asal atau mula ketika agama itu diturunkan. Yang mudah. Lihatlah mereka sebagiannya ummi, bahkan Nabi SAW ummi, tidak bisa tulis baca. Tetapi dengan agama yang mudah, yang jelas, yang tidak bertele-tele, mereka bisa memahaminya. Di sini di paragraf ini mu'alif menyebutkan bahwa hujjah dalam surah Al-Furqan tadi itu berlaku sampai hari kiamat, berbentuk hujjah kepada ahlul batil, bahwasanya semua apa yang mereka kemukakan ada jawabannya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh menyebutkan, sudah berapa kali kita pertemuan ke-11 ini ya? 10 kali pertemuan kita itu baru pengantar dari Syekh. Adapun syubhat-syubhat yang dirinci, yang disebutkan, ini baru dia. Jadi yang kemarin itu baru kita dibawa oleh Syekh pengantar ini, bahwasanya terutama yang tentang tauhid rububiyah, bahwa orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah, tetapi mereka tentang uluhiyah dan asma wa sifat mereka melanggarnya. Dan itu sering diulang-ulang Syekh dalam paragrafnya, sehingga pas di malam ini di pertemuan yang ke-11, karena kita selang-seling di Masjid Dakwah, maka kita baru mulai mempelajari syubhat-syubhat yang dibawakan oleh muallif pada kitab yang sedang kita bahas. Syekh langsung menyebutkan jawabannya. Misalnya ini biasanya hujjah orang itu ini, langsung dijawab oleh Syekh di dalam paragraf berikutnya. Fadhil. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ
fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'al ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu Surah Al-Imran ayat 7. Maka kami katakan bantahan terhadap hujjah ahli batil bisa dilakukan dengan dua cara, mujmal, global, dan mufassal, terperinci. Bantahan secara garis besar ini merupakan perkara besar dan sangat bermanfaat bagi orang yang mau memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Qur'an kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, terang dan jelas yang merupakan pokok-pokok isi Al-Qur'an, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat, samar. Orang-orang yang di dalamnya hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah." Quran Surat Al-Imran ayat 7. Baik. Ini disebutkan oleh Syekh, kami katakan, maka jawaban atau bantahan terhadap ahlul batil itu ada dua jalan. Ada yang mujmal, ada yang mufassil. Ada yang secara umum, secara global, dan ada yang secara terperinci. Hujjah yaitu bahwasanya hujjah yang dilakukan oleh ahlul batil itu kalau kita mengetahui, mempelajarinya, maka itu akan kita gunakan hujjah yang mereka pakai untuk menyerang mereka kembali. Jadi misalnya dia memakai hujjah ini, lalu kita serang dia dengan memakai dalil yang mereka bawa. Itu bukan itu maksudnya. Jadi kita luruskan dengan dalil yang mereka pakai. Itu syaratnya yang pertama, kita harus betul-betul memahami dalil. Apa maksud penafsiran dari ulama. Itu makanya kita katakan kasyfu syubhat itu agak tinggi pelajaran. Karena kita bukan untuk diri kita lagi, untuk membela agama Allah dari pemikiran-pemikiran yang rancu. Kita dijadikan salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah yang hak. Kalaulah tidak kita ingin melakukannya, Allah akan cari hambanya yang lain yang mau membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cari kaum yang lain yang mereka Allah pilih untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diri kita. Contoh, kita ingin berkontribusi terhadap suatu kalau ada kegiatan sosial segala macam. Seandainya kita tidak mau berkontribusi cari ladang pahala atau menjadi relawan segala macam apapun bentuknya, maka Allah cari ya orang yang lain untuk mau melakukan. Allah pekerjakan hambanya yang lain untuk melakukan tersebut. Jadi kita harus mencari peluang. Sementara kita di masalah ma'isyah, kita berpikir apa yang bisa ma'isyah, pencarian yang lain yang bisa kita lakukan selain ini. Kita masih bisa berpikir, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan ini supaya dapat income yang banyak, penghasilan yang banyak. Mengapa kita tidak robah sedikit pemikiran kita? Bagaimana kita meraih pahala yang banyak? Bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang Allah jadikan pekerjaannya, maksudnya mengamalkannya. Itu harus, terkadang kan kita enggan, yang lain kan nanti ada. Yang lain aja lah, kita enaknya begini aja lah. Jangan sampai seperti itu. Usahakan kita ikut andil apapun yang kita bisa, pemikiran, tenaga, apapun bentuknya, harta, apapun bentuknya, maka gunakanlah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tekankan bahwa hujjah ahlul tauhid itu sangatlah jelas, sangatlah terang dibandingkan hujjah ahlul batil. Ahlul batil hujjahnya mereka menggunakan itu tetapi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sementara ahlul tauhid itu benar-benar sesuai apa yang Allah inginkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Jadi kita akan mengetahui
walaupun dia misalnya bisa berorasi atau manis kata-katanya, kalau bahasa sekarang omon-omon, masya Allah. Misalnya bisalah dia dengan terberdaya kita mendengar penjelasannya, tetapi kalau seandainya kita memiliki hujah yang kuat, maka kita bisa meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi harus diperhatikan juga di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwasanya hujah dari ahlul batil, kita harus persiapkan juga diri kita untuk menepis, untuk menangkis. Kalau tidak, ini berbahaya juga. Lihat dulu kemampuan kita. Bisa enggak kita meluruskan ini? Kalau kita tidak ada bahasa orang debat sekarang, orang kan sibuk debat di pasar tadi, oh nanti debat katanya. Jadi tahu juga kita jadinya. Jadi harus ada data-data. Nah, kan ini, harus ada data-data komplit. Begitu juga kita, kalau ingin kita mendebat orang, kita harus mempunyai hujah, menguasai dalil dari kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ini berbahaya. Akhirnya sama juga, podo ae. Istilahnya orang itu dengan kesalahannya, kita dengan kesalahannya. Itu makanya kita sudah singgung juga bahwasanya ud'u ila rabbika bil hikmah wa mizatil wajadilhum billati hi ahsan. Dan jidallah, debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi ketika mereka lari itu kan diluruskan. Tidak, maksud ayat ini yang dijelaskan oleh ulama ahli tafsir. Ini yang disebutkan, misalnya dia membawakan hadis dalam Sahih Bukhari, ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini. Jangan diselewengkan agama Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Jadi dengan bahasa yang lembut. Kita buat dia seolah-olah teman kita berbicara. Jangan musuh kita. Jangan musuh kita dengan apa istilahnya etika, attitude istilahnya bahasa di zaman kita sekarang, dengan sopan santun sehingga orang pun tidak marah dengan kita. Tidak marah, jadi tidak menjadi lawan, menjadi sahabat. Cobalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika utusan Mekah mendatangi Nabi SAW untuk negosiasi agar Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Dibujuk, ditawarkan, apa yang engkau inginkan wahai Muhammad? Engkau menginginkan menjadi pemimpin, kami jadikan engkau pemimpin di Mekah ini. Engkau menginginkan apa lagi? Perempuan kami carikan di Mekah ini yang cantik, kami nikahkan. Atau harta, kami kumpulkan harta kami. Jadi Nabi SAW, kalau ada orang yang mendatanginya untuk bernegosiasi, untuk mendudukkan masalah agar dakwah Nabi SAW tidak berkembang, maka Nabi SAW menjelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali utusan-utusan Quraisy tersebut yang mereka ahli di dalam berorasi, ketika kembali sudah berubah. Berbeda dengan ketika mendatangi Nabi SAW, semangatnya, oh, saya akan buat Muhammad seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kembali sudah berubah. Apa kata orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya? Dia telah disihir oleh Muhammad, kata. Padahal Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW membaca surah Al-Ahqaf, bukan Al-Ahqaf, tapi Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah. Di bagian akhir surat tersebut, Umar, sebenarnya ini awal Umar mendapatkan hidayah, awal cikal bakal, bukan yang kejadian yang kita ketahui surat Toha yang di rumah adik perempuannya Fatimah binti Khattab, bukan. Tetapi sini sudah mulai Umar berfikir. Ketika mendengar bacaan Nabi SAW, hanyutlah jiwa Umar. Lalu kata Umar, apakah ini syair, kata Umar. Lalu Nabi SAW membaca, memang ada ayatnya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Oh, berarti ini perkataan dukun. Lalu Nabi melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, di surat itu juga. Wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Jadi dibantah anggapan Umar terhadap apa yang dibaca, yang didengarnya dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujjah yang kuat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sebutkan di sini bahwasanya ketika
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib di kekhalifahannya, di masa kepemimpinannya untuk menjadi khatib di haji, di musim haji. Jadi di khatib hari Arafah, maka dibawakanlah surah Al-Baqarah dengan penafsiran yang sangat indah. Sehingga ketika itu tabi'in yang mendengarnya mengungkapkan, seandainya orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang disebutkan suku-suku Dailami mendengarkan khutbah Ibnu Abbas ini, maka mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Begitulah bayan, penjelasan yang jelas ketika kita menggunakan hujjah yang kuat, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh di sini sudah menyebutkan tentang bagaimana mendebat mereka, yaitu dengan cara mujmal, secara global, dan ini maksudnya umum secara global setiap syubhat. Jadi ini umum, secara umum. Jadi kita harus mengetahui mana yang umum bantahnya dan mana yang tafsil, mana yang terperinci. Yang terperinci adalah setiap masalah-masalah yang apapun poinnya, maka itu perinciannya. Adapun misalnya yang secara umum, syafaat, contohnya nanti insyaallah pertama syafaat. Secara umum kita harus mengetahui bantahan umumnya sebelum perinciannya. Taib. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihdaruhum min ayyudillukum an sabilillah bittiba'i hadzal mutasyabihi wahdharu tariqahum." Jadi kita di sini diingatkan berhati-hati terhadap kesesatan mereka. Jadi karena mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perihal yang samar-samar, mutasyabihat, dan hati-hatilah terhadap langkah-langkah mereka. Jadi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang rancu pemikiran ini, dan ini kalaulah kita tidak memiliki dasar, maka kita akan terpedaya. Jadi terhadap langkah-langkah dan apa yang mereka lakukan. Taib. Selanjutnya, waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum mislu dzalik idza qala lak ba'dul musyrikin ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Wa anna syafa'ata haqqun wa anna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah. Aw dzakara kalaman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi 'ala syai'in min batilihi wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dzakarahu fajawibhu biqaulika innallaha dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutasyabih. Dalam sebuah hadis sahih Nabi bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut sebagai orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh atas hal itu, mungkin saja ada sebagian orang-orang musyrik berkata kepada engkau membawa ayat, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Quran surat Yunus 62. Dan mengatakan bahwa syafaat itu sesuatu yang hak, benar, dan para nabi itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah
atau sebagian orang musyrik itu menyebutkan suatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia jadikan dalil bagi kebatilannya, sementara engkau tidak memahami maknanya yang benar. Perkataan mereka seperti itu hendaklah engkau jawab dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, terang atau jelas, dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, samar. Taib. Nah, di sini disebutkan awalnya sabda Nabi SAW bahwasanya jika kamu idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahzaruhum. Jadi harus hati-hati terhadap orang yang menggunakan dalil yang mutasyabihat. Jadi dia tidak menggunakan dalil muhkamat, tetapi mereka menggunakan dalil mutasyabihat. Sementara yang dalil mutasyabihat ini tidaklah diketahui kecuali orang yang rasikh ilmunya. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif menyebutkan tadi di paragraf sebelumnya, tetapi tidak secara lengkap. Tidak secara lengkap di dalam surah Ali Imran. Tetapi kalau kita lihat ke dalil tersebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, maka jadi wa ma ya'lamu ta'wilu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi yang bisa mengetahui ayat-ayat mutasyabihat yang ada samar-samar kerancuannya adalah yang rasikh, ilmunya yang rasikh. Kemudian mereka yang disebutkan di akhir ayat dalam surah Ali Imran ayat 7 yaitu wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi orang yang betul-betul orang yang ulul albab, yang ahli berpikir, yang cerdas. Jadi ini memang kita pun menjelaskannya susah juga. Karena ini masalah delimet karena orang-orang ahlul batil menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan diluruskan. Syekh meluruskannya. Seperti dibawakan tentang syafaat, kan ada ayat firman Allah dalam surah Yunus. Seolah-olah al-batil mengatakan itu dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak takut dan tidak bersedih hati, tidak bersedih. Ya, jadi di sini dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa wali itu ada, wali Allah itu ada. Tetapi nanti diselewengkannya. Lalu menyebutkan bahwa syafaat itu hak. Di sini wa anna syafa'ata haq wa annal anbiya lahum jahu indallah. Nabi itu mempunyai kedudukan di sisi Allah. Oh iya ya. Tetapi dia melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati malaikat, melewati orang-orang soleh. Itu yang mau kita luruskan. Jadi harus kita ketahui bahwasanya memang ya ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ada tentang syafaat. Tetapi dalil-dalil tentang larangan melakukan kesyirikan juga ada. Kita luruskan. Syafaat yang bagaimana? Di syafaat itu, ikhwani fiddin rahimanikullah, itu ada syaratnya. Yang pertama, orang ya syafaat itu bisa Allah berikan itu pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syafaat itu Allah izinkan. Allah mengizinkannya. Yang kedua, syafaat itu terhadap orang yang Allah redhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm di ayat
36. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Jadi betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak mampu, la tughni syafa'atum, tidak bisa memberikan syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di ay ya'dzanallah, kecuali setelah Allah memberikan izin liman yasha, terhadap yang diinginkan, wa yarda. Dan dalam surah ayat kursi, ayat yang paling mulia, yang paling agung, la yashfa'u indahu illa biizni. Jadi tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui secara rinci. Kalau tidak, oh iya, syafaat kan ada, jelas. Dan syafaat itu ada yang khas, ada yang am, ada yang khusus, dan ada yang umum. Khusus untuk Nabi SAW seperti syafaatul uzma. Pernah kita singgung syafaatul uzma, kalau tidak salah pernah kita singgung bagaimana Nabi SAW secara ringkasnya mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam berdosa karena mendekati pohon yang dilarang, sehingga dicampakkan dari sorga, kemudian menjumpai Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan telah berbuat dosa, yaitu berdoa kepada Allah agar membinasakan kaumnya. Maka adab mereka pun, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang berbuat dosa kecuali dosa itu, yang seolah-olah mereka melakukan dosa yang besar. Kemudian mereka, para manusia, mendatangi Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim juga saya telah berdosa yang membuat saya malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pergilah mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga mengelak pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga mengelak. Disarankan oleh Nabi Isa pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mendekati aras, sujud dengan sujud yang lama, dan Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah yang belum pernah Nabi ucapkan ketika dunia. Yang belum pernah Nabi ucapkan ketika dunia. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' raqsak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Jika kamu meminta maka akan diberi, dan jika engkau meminta syafaat maka akan diberikan syafaat. Itu dari izin Allah Subhanahu wa taala. Baru ditegakkan hisab. Adapun syafaat-syafaat yang lain, bahwasanya Nabi SAW bisa memberi syafaat terhadap umatnya yang seandainya dia masuk neraka, dengan syafaat Nabi SAW akhirnya dia dikeluarkan dari neraka, dan syafaat-syafaat yang lainnya. Dan itu banyak dijelaskan ketika kita mempelajari tentang syafaat di kitab Tauhid, maka bisa dirujuk di Fathul Majid, dijelaskan tentang syafaat tersebut. Taib, sudah azannya. Kita siap-siap wuduk juga. Mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita pelajari. Itu kita mengetahui hujah yang secara umum, dan begitu juga hujah yang secara terperinci. Jadi harus diingat, ini butuh fokus ketika mendengarkan, karena yang akan kita luruskan menggunakan dalil juga, Al-Quran juga, hadis juga, dan kita menggunakan senjata mereka, dalil yang mereka gunakan, bahwasanya itu keyakinan mereka itu salah. Itulah yang kita luruskan agar agama Allah Subhanahu wa taala tetap kokoh, tetap jaya, tetap tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Taib, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.